Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Ya, saya kira masih ada yang agak ngantuk-ngantuk ini. Diulangi dulu ya, satu kali lagi. Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Saya rasa sudah lumayan semua ya. Baik, puji Tuhan. Kita beribadah melayani Tuhan pada sore ini. Ya, kita minta supaya Roh Kudus menolong kita semua. Ayo anak-anak bangkit berdiri semua di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan minta Tuhan pimpin, minta Tuhan pimpin. Mari. Sungguh-sungguh ya. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Sekali lagi kita mengangkat tangan sungguh-sungguh, minta Tuhan pimpin. Tuhan pimpin ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai bisa. Ya, lipat tangan, tutup mata, tirukan opa berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian, musik, kami semua diurapi oleh Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Suasana surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami semuanya Tuhan. Kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Nah, puji Tuhan. Anak-anak, pada sore ini kita memperingati apa ya? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, puji Tuhan. Ya, Yesus naik ke surga, maka kita semua ada harapan untuk naik ke surga juga. Oleh sebab itu kita bahagia, kita bersuasana surga. Ya, ayo kita nyanyi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Berdiri saja ya, langsung gerakan biar semangat ya. Ayo. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Nah, Tuhan memberkati semua ya. Jadi karena memperingati kenaikan Tuhan ke surga, maka kita harus juga bersuasana surga hari-hari ini ya. Tidak boleh murung, nggak boleh muka muram. Ya ayo semua senang karena Tuhan sudah naik ke surga. Kita suatu waktu juga, opa, anak-anak semua, suatu waktu juga akan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan papa mama, bapak ibu, ya orang tua, kakak adik semua. Kita doakan semua, tidak ada yang ketinggalan. Ya, puji Tuhan. Tapi ingat, ada yang naik ke surga, ada yang tenggelam. Nah, ini yang kita doakan ya. Umpit terus hampir tenggelam. Murid-murid naik kapal, ditimbus gelombang hampir tenggelam. Ya, bukan naik tapi malah turun tenggelam. Nah, ini yang kita doakan. Ayo kita nyanyi Kapalku Miring. Ya, hampir tenggelam. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gerakan ya. Ayo tirukan opa nanti ya. Kapalku miring ya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lagi kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Dengan tepuk tangan. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi, kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kapten. Sekali lagi gerakan ya, gerakan. Ayo biar semangat. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kapten. Lalu ku panggil Yesus, lalu ku panggil Yesus menjadi kapten. Sekali lagi, lalu ku panggil Yesus, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Kita akan duduk lagi ya, mari. Jadi biarlah ada kenaikan Tuhan, tapi ada yang tenggelam. Nah,
Oleh sebab itu anak-anak harus banyak mendengar firman. Itu kekuatan kita. Supaya kapal kita tidak tenggelam, ya ada firman, kekuatan firman, ada pribadi Tuhan. Nah, itu kekuatan kita. Tidak tenggelam, malah nanti bisa naik ke surga bersama dengan Tuhan. Ya, ayo kita minta sama Tuhan, firman Tuhan untuk berita kenaikan Tuhan ini. Kita menyanyi nyanyian terakhir, yaitu seperti Samuel kecil. Ya, seperti Samuel kecil. Ayo bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi ya. Ini nyanyian terakhir ya. Mari ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirman, mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Sambil angkat tangan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Opa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah nyanyian kami menjadi asap dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang mampu menolong kami, menghibur kami, bahkan menyempurnakan kami semua. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mulai Opa yang menyampaikan firman, kami semua yang mendengar, urapi Tuhan, di mana saja kami berada. Kami bisa mendengar sungguh-sungguh. Kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami bisa melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan, Roh Kudus adalah tangan kemurahan Tuhan menjamah setiap kami. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, setan yang masih mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, main-main, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk lagi, ya, lipat tangan, ya, mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh ya, supaya Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, jadi pada sore ini, ya, kebaktian sekolah minggu ini untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Apa? Kenaikan Yesus ke surga. Ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, anak-anak, bukan dongeng. Kayak yang di buku-buku dongeng itu enggak pernah terjadi, tapi ya dikatakan oh ini dulu, enggak tahu. Tapi kenaikan Yesus ke surga bukan dongeng. Sebab apa? Disaksikan banyak orang. Disaksikan banyak orang, disaksikan murid-muridnya. Ya, nah itu ada saksi-saksi bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Nah, jangan ragu-ragu ya. Nah, sebab kalau Yesus naik ke surga, maka opa, anak-anak semua, papa mama, bapak ibu, semua yang percaya Yesus, mengikut Yesus, nanti bisa naik ke surga juga. Bisa naik ke surga juga. Ya, nah, kita bahagia di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus bisa naik ke surga? Nah, kenapa opa Yesus bisa naik ke surga? Kenapa Yesus bisa naik ke surga? Nah, jawabannya, yang pertama, karena Yesus rela turun dari surga. Karena Yesus rela turun dari surga. Ya, menjadi manusia tidak berdosa. Dan taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Nah ini ya kenapa Yesus bisa naik ke surga. Karena dia sudah turun dari surga. Tapi dia taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Loh, kok mati opa? Ya mati untuk menebus dosa kita. Dosanya anak-anak, dosanya opa, semua ditebus di kayu salib. Ya, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak mati saja. Setelah itu bangkit 3 hari ya. Berapa hari? 3 hari. Yesus bangkit. Nah ini kedua. Yesus bangkit disaksikan banyak orang juga. Waktu mati disaksikan banyak orang. Waktu bangkit disaksikan banyak orang. Bahkan di 1 Korintus 500 orang. Dia bangkit menampakkan diri pada murid terus lebih dari 500 orang. Nah, bahwa Yesus bangkit itu betul-betul bukan dongeng. Yesus mati bukan dongeng. Yesus bangkit bukan dongeng. Ya, sungguh-sungguh semua. Lalu, setelah bangkit dalam tubuh kemuliaan, bangkit dalam tubuh rohani, maka yang ketiga, Yesus bisa naik ke surga. Yang kita peringati sekarang. Nah itu, jadi kenapa kok bisa naik ke surga? Turun dulu dari surga, mati di kayu salib, taat sampai mati. Lalu dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu baru Yesus naik ke surga juga bukan dongeng. Disaksikan oleh murid-murid juga oleh banyak orang. Nah itu dia naik ke surga. Tapi ingat, kalau Yesus sudah naik ke surga sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa untuk berdoa bagi kita semua. Untuk menyediakan tempat di surga bagi kita, berdoa bagi kita. Nah, tetapi ingat tidak lama lagi Yesus akan segera datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita semua. Yesus akan datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita juga ke surga. Nah itu ya, semoga anak-anak semua bisa mengerti. Ya, jadi itu kenapa Yesus bisa naik ke surga, karena mati, bangkit, naik ke surga, nanti tapi datang kembali kedua kali, tidak lama lagi, untuk mengangkat kita juga, ya, untuk menaikkan kita juga ke surga kekal selamanya. Jadi anak-anak camkan baik-baik. Jadi jalan ke surga itu cuma satu, tidak banyak. Jalan ke surga itu hanya satu, yaitu melalui pribadi Yesus. Ya, Opa sangat sedih
Melihat sekolah minggu dulu, Opa mulai tahun 82 mengajar sekolah minggu. Ya, mulai tahun 82, Opa umur 20 waktu itu. Lulus SMA mengajar sekolah minggu. Apa yang Opa senang? Kalau anak-anak sekolah minggu sampai dewasa tetap percaya pada pribadi Yesus. Tetap mengikut Yesus. Tapi yang saya susah, kalau waktu sekolah minggu ikut Yesus, tapi setelah besar sudah lupa Yesus, sudah tinggalkan Yesus. Ada yang pindah ke lain dan lain-lain, pindah ke agama lain dan lain, hanya karena pekerjaan jodoh. Saya sedih, Opa sedih, hati Tuhan juga sedih. Nah, makanya anak-anak camkan memperingati kenaikan Tuhan, bahwa jalan ke surga itu cuma satu, pribadi, lewat pribadi Yesus, namanya jalan salib. Lewat pribadi Yesus, tidak ada lain. Si anu Opa, si anu tidak ada. Cuma satu jalan ke surga, itu lewat pribadi Yesus, lewat jalan salib. Namanya jalan salib. Kematian, kebangkitan, kemuliaan untuk naik ke surga. Nah, semoga Roh Kudus yang mengukir di hati Opa, di hati anak-anak pada sore, anak-anak sekolah minggu pada sore ini. Ya, sungguh-sungguh banyak yang tinggalkan Yesus di tengah jalan. Tadi itu kapalku miring, dihantam pencobaan, ya, dihantam jodoh, dihantam ini, tinggalkan Yesus. Tapi anak-anak bertekad semua, ya, saya cinta Yesus, percaya Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, sampai selama-lamanya. Tidak pernah luntur, tidak pernah goyang kapalnya, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Nah, semoga kita mengerti. Lalu pertanyaan kedua, sudah tahu kenapa Yesus bisa naik ke surga? Karena dia turun, tinggalkan surga, mati, bangkit, naik ke surga. Kasih jalan sama kita, memberikan jalan ke surga untuk kita semua, untuk Opa, untuk anak sekolah. Sekarang pertanyaan kedua, apa gunanya Yesus naik ke surga? Opa, apa gunanya Yesus naik ke surga? Nah, ini kita bisa baca di dalam Injil Lukas 24, ini tentang kenaikan Yesus, ya. Opa bacakan, ya, yang sudah pinter baca bisa dibaca di slide, ya. Ayo, ya, kita lihat kenaikan Yesus ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini Yesus naik ke surga angkat tangan dengan begini. Jadi Yesus naik ke surga bukan begini, bukan angkat tangan, begini. Nah, sedang memberkati, ya, sedang. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ini apa gunanya? Ada 3. Ya, apa gunanya Yesus naik ke surga? Kalau dari pembacaan tadi ada 3. Nomor 1, apa gunanya Yesus naik ke surga? Yang pertama, Yesus sedang memberkati. Nah, dunia ini sudah dikutuk. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, dunia dikutuk. Makanya Yesus turun ke dunia menanggung kutukan, dia naik ke surga memberkati. Nah, sedang, karena tangannya sedang terangkat. Jadi berkat itu sedang sampai sekarang. Jadi apa gunanya Yesus naik ke surga? Pertama, Yesus sedang memberkati kita sampai sekarang. Sampai sekarang. Terutama berkat rohani. Apa itu? Berkat keselamatan, kebenaran. Itu berkat rohani yang besar. Keselamatan, kebenaran. Sebab manusia berdosa itu binasa, dihukum oleh Tuhan, binasa. Nah, tapi pada kesempatan ini, Opa dan anak-anak memperingati kenaikan Yesus bisa menerima berkat keselamatan, berkat kebenaran. Loh, kalau Opa kasih uang, umpama kasih buku anak-anak ini, buku, Opa sudah mau kasih. Nah ini, Opa mau memberi. Anak-anak bagaimana? Menerima.
Ada caranya menerima, ambil. Dia bukan, ya opa, ya, tapi tidak diterima. Nah, ini. Gimana caranya menerima berkat Tuhan itu? Cara supaya kita selamat, hidup benar. Caranya iman, percaya kepada Yesus. Caranya anak-anak, opa harus beriman, percaya kepada Yesus sampai Yesus datang. Jangan seperti tadi kapalnya oleng, lalu tinggalkan Yesus. Jangan. Percaya sampai Yesus datang. Lalu bertobat. Stop dosa, bertobat. Nah, itu ya, berhenti berbuat dosa. Mati terhadap dosa. Lalu baptis air, baptis Roh Kudus. Nanti anak-anak sekolah minggu yang sudah cukup umurnya 12 tahun ke atas, nah, bisa dengar firman, ikut baptisan air. Ya, baptis air, ada lagi baptis Roh Kudus. Seperti waktu Yesus dibaptis, keluar dari air ada Roh Kudus. Baptis air, baptis Roh Kudus. Itu lahir baru dari air roh. Sehingga kita mendapat hidup baru, hidup surga. Langit terbuka waktu Yesus dibaptis, keluar dari baptisan, langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup surga. Itulah hidup dalam kebenaran. Nah, anak sekolah minggu, hidup kebenaran itu selamat, tidak dihukum. Harus benar semua. Ya, itu sekolah harus benar. Tidak boleh nyontek. Ngomong harus benar, tidak boleh dusta. Nah, ini hidup benar ini tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh nakal. Tidak boleh ganggu teman. Ya, tidak boleh jahat, pukul-pukul teman. Tidak boleh. Tidak boleh dusta. Macam-macam. Semua tidak boleh benci. Nah, itu namanya hidup benar. Tidak berbuat dosa. Itu selamat. Itu selamat. Ini berkat yang besar dari Tuhan. Kenaikan Tuhan. Itu ya. Sehingga kita mendapat berkat keselamatan, kebenaran. Lalu itu yang pertama gunanya. Nanti berkat jasmani Om gabungkan nanti ya. Yang kedua, apa gunanya Yesus naik ke surga? Tadi itu ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Berada dalam bait Allah dan memuliakan. Jadi kenaikan Yesus ke surga mendorong kita. Nah, ini yang kedua, mendorong kita untuk selalu berada di bait Allah, rumah Tuhan. Nah, artinya apa itu? Om, saya tidur di gereja terus ya, bukan itu ya. Jadi senantiasa berada di bait Allah, rumah Tuhan, artinya setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ayo, anak-anak memang ya, anak-anak sekolah minggu sekarang ini Om lihat sekolah itu sulit sekarang ya. Kalau dulu Om sekolah kelas 1 enak, jam 7 masuk, jam 9 pulang sudah, ya, santai sudah, ya, main-main itu. Tapi sekarang, ada ini, ada itu, wah, sibuk, besok ulangan, besok, wah sibuk. Nah, tapi tidak boleh mengganggu ya, aktivitas di dunia tidak boleh mengganggu ibadah pelayan. Tetap setia, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai kapan Opa? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga. Jangan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terus setia berkobar. Nah, ini kalau digabung, nah, nomor 1 tadi hidup benar, berkat rohani. Nomor 2 setia dalam ibadah. Kalau digabung 1 dan 2, maka kita menjadi anak Tuhan. Lewat kenaikan Tuhan, maka kita menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Yang setia dan benar. Loh, ini dasar. Setia benar itu ini landasan. Kayak landasan Abdurrahman Saleh itu. Ya, sudah pernah ya naik pesawat ya? Ada yang belum juga ya? Nah, tapi yang sudah pernah loh itu ada landasan pesawat datang. Nah, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan setia benar, nah, berkat jasmani urusan Tuhan. Tuhan sedang memberkati. Nah, tadi rohani, setia, benar, itu rohani. Nah, kalau itu sudah ada, landasannya pesawat datang, Tuhan kasih berkat jasmani. Nah, itu landasan untuk menerima berkat jasmani. Apa itu apa? Sekolah minggu apa? Minta berkat apa? Oh, bisa sekolah, pinter di sekolah, bisa. Tuhan bisa kasih. Nah, yang setia, yang benar jadi hamba. Jangan malas jahat. Hambaku yang malas jahat, wah dihukum.
Tapi kalau setia benar, lu enak. Ada berkat. Bisa jadi anak yang pintar di sekolah pintar. Nah, itu berhasil, indah. Nah, dan ingat, kalau anak-anak itu diberkati oleh Tuhan, nanti orang tua juga diberkati, ikut diberkati. Ayo anak-anak, ya. Kalau anak-anak jadi setia benar diberkati Tuhan, nanti orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Nah, enak kan? Kalau orang tua diberkati, Pak, minta sepatu, dapat. Nah, minta ini, dapat. Orang tua diberkati juga oleh Tuhan. Ya, itu tadi berhasil indah, masa depan ada. Asal kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar. Nah, ini dua. Terakhir, yang ketiga. Nah, ayat yang ke-52 ya. Ayat 52. Terakhir, kegunaan. Apa gunanya Yesus naik surga? Satu, memberi berkat, sedang memberi berkat sampai sekarang. Berkat keselamatan, kebenaran. Dua, mendorong kita setia. Setia dan benar. Ada berkat-berkat jasmani. Tuhan berikan. Sekarang yang ketiga. Mari mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Menyembah. Nah, kenaikan Tuhan mendorong kita untuk banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Nah ini ya, berdoa menyembah itu artinya mengucap syukur. Sudah diberkati, sudah selamat. Oh terima kasih Tuhan. Keluarga kami selamat, papa mama percaya Yesus. Nah, kalau belum didoakan juga ya. Nah, sudah percaya Yesus selamat, diberkati juga. Tidak kurang makan, aku bisa sekolah dan lain. Oh mengucap syukur ya, itu doa menyembah Tuhan. Mengucap syukur satu. Kedua, berdoa menyembah itu pembaharuan. Nah, seperti waktu Yesus naik di gunung ya. Ingat ya, berapa murid tuh diajak itu? Satu, salah. Dua, salah. Tiga murid naik, nah pinter ya, sekolah minggu pinter. Tiga murid naik ke gunung. Nah, tiba-tiba apa? Waktu berdoa, berubah. Wajah Yesus bagaikan matahari. Pakaiannya putih. Nah ini. Ya, semoga anak-anak mengerti. Berubah. Mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Apa itu? Taat dengar-dengaran. Tadi Yesus turun, taat dengar-dengaran. Turun dari surga, taat sampai mati di kayu salib. Nah, makanya dia bisa kembali ke surga. Dia bangkit, naik ke surga. Kita juga taat dengar-dengar. Mengulurkan tangan. Kalau anak-anak taat, ya Pak. Taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama guru di sekolah, sama guru sekolah minggu. Nah, ya Om, ya Opa, ya Papa, ya Mama, ya Bapak, ya Ibu, ya Bunda, nah, Ayah, nah, apa aja. Ya, yang Inggris Daddy, apa saja. Ya, taat. Makan, ya. Tidur, ya. Semua, ya. Nah, taat sama Tuhan, tak boleh berbuat dosa, ya. Nah, harus rajin ke gereja, ya. Taat, itu mengulurkan tangan sama Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan berlobang paku, tangan kemurahannya kepada kita semua. Tuhan mengulurkan tangan kemurahannya kepada kita. Nah, sehingga mujizat terjadi. Keubahan hidup itu mujizat rohani terbesar. Maka kalau kita ulurkan tangan taat, ya Tuhan, ya Papa, ya Mama. Semua. Tuhan ulurkan tangan. Mujizat jasmani juga terjadi. Pertolongan Tuhan akan kita alami. Anak-anak ya, ada masalah apapun Tuhan selesaikan. Ada masalah apapun Tuhan selesaikan. Pintu terbuka semuanya. Tuhan bisa membuka pintu bagi kita semua. Ya, jangan putus asa ya. Kalau umpama papa mama penghasilannya cukup atau kurang sedikit, ya aduh kok begini, teman lain tasnya bagus, sepatunya aku, enggak usah putus asa. Dulu opa juga masih SD dimarahi, guru enggak bayar SPP, dulu enggak ada apa itu bos, bantuan enggak ada. Di sekolah dimarahi guru, mana SPP-mu? Enggak bayar-bayar. Pulang ke rumah dimarahi kusir, naik dokar dulu, tidak ada mobil dulu, dokar 14 kilometer ya.
berangkat jam 4 pagi, pulang jam 3 sore, sudah sampai rumah jam 4 sore. Sudah baru sampai di rumah. Dimarahi, enggak bayar dokarnya. Enggak apa-apa, doakan orang tua, yang penting taat. Nanti Tuhan ulurkan tangan, Tuhan bisa menolong kita, menyelesaikan masalah kita, memberikan pintu terbuka bagi kita. Masa depan semua dibuka. Sampai kalau Yesus datang kembali kedua kali. Mujizat terakhir, kita diubahkan sempurna seperti Yesus. Untuk terangkat ke surga juga. Terangkat ke surga bersama Yesus, pintu surga terbuka. Berdoa, papa mama juga ya opa, iya semua. Papa mama, kakak adik, semua bisa naik ke surga bersama Tuhan. Kita bahagia selama-lamanya. Ya cukup sekian ya. Nah itu, jadi ingat cuma 2 pertanyaan. Mengapa Yesus bisa naik ke surga? Karena sudah turun dari surga, taat sampai mati di kayu salib. Bangkit bisa naik ke surga. Untuk menjemput kita semua. Dia akan datang kembali kedua kali menjemput kita. Kedua, apa gunanya? 1, memberkati, tidak mengutuk, mencabut kutuk, memberkati kita. Terutama keselamatan, kebenaran. Membuat kita setia, mendorong setia dalam ibadah pelayanan. Setia berkorban. Kalau sudah setia benar, ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bagi pinter bisa, semuanya bisa sekolah, bisa pinter dan lain. Dan yang ketiga, berdoa, menyembah Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dan berubah hidup. Mulai dari taat. Kalau sudah taat, tidak bisa dusta, tidak bisa semua, taat. Dengar, itu ulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kemurahan, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan, pintu terbuka bagi kita. Sampai Yesus datang kedua kali, pintu surga terbuka. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yuk bangkit berdiri. Kita mau doa sama Tuhan. Ada nyanyian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, ayo tangan kemurahan Tuhan ada di tengah kita. Butuh apa anak-anak sekolah minggu? Nah, ayo berdoa bersama-sama untuk dirinya, untuk orang tuanya. Iya Om, sulit sekarang orang tuaku cari uang. Doakan semua ya. Tuhan memberkati kita. Yuk bangkit berdiri. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, dengan dengan bersenandung. Tutup mata, tundukkan kepala. Berdoa, lipat tangan, berdoa semuanya bersama Opa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami terima Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Menjadi praktek dalam kehidupan kami. Kami mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan
kemurahan kepada kami, supaya mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan dengan setia dan benar. Berkat Tuhan dicurahkan. Kami banyak berdoa, menyembah Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kami taat dengar-dengaran. Maka tangan Tuhan mengadakan mujizat, menolong kami, membuka pintu bagi kami, sampai surga terbuka bagi kami, juga bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang yang butuh didoakan atau mau berdoa untuk sendiri, mungkin pelajaran sulit, mungkin orang tua sulit, mungkin apa semuanya. Ada yang sakit, angkat dua tangan ke atas semua. Angkat dua tangan. Ya, mari Opa doakan ya, tidak usah tirukan. Opa akan doakan biar tangan kemurahan Tuhan diulurkan. Haleluya, haleluya. Tangan-tangan yang diangkat Tuhan ke atas membutuhkan jamahan tangan kemurahan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan. Mungkin dalam sakit Tuhan, mungkin dalam kekurangan Tuhan, mungkin sekolahnya sulit Tuhan, masa depannya sulit, mungkin susah, apa saja Tuhan. Mungkin jalan buntu orang tuanya dan lain-lain. Oh, Engkau jamah semua Tuhan. Engkau jamah semua. Mujizat terjadi Tuhan. Kami pulang dengan bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai sore ini sampai selama-lamanya. Tirukan Opa. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati.